pertanyaan terkait coaching yang akan dilaksanakan. Baik, Bu. Nah, pertama-tama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Dan pada pertemuan kali ini, coach dan coachee akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian. Di antaranya mengenai apakah tahapan coaching sudah sesuai dengan alur Tirta, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coachee, kemudian apakah sudah sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coachee, dan bagaimana coachee merespon atau menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh coach. Selanjutnya, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan? Nah, coaching yang dilaksanakan juga harus disesuaikan dengan prinsip coaching ya Ibu ya, yang meliputi kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum mulai observasi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Pertanyaan yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Fitri adalah kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini, Bu Fitri? Baik, Ibu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach Ibu. Nah, di antara ketiganya, bagian kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik pada kegiatan coaching yang akan dilaksanakan, Bu? Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke, indikator ketercapaian yang ingin Ibu capai dalam kegiatan coachingnya seperti apa, Bu Fitri? Baik, Bu, yaitu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi coachee dan menemukan langkah-langkah yang akan ditempuh untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut, Bu. Oke, baiklah Bu, kalau begitu. Nah, demikianlah pra-observasi kali ini, dan silahkan Ibu melakukan coaching ya Bu Fitri ya. Baik, Ibu. Selamat siang, Ibu. Selamat siang juga Bu Fitri. Selamat siang Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang juga Ibu, kabar saya baik. Ibu bagaimana kabarnya hari ini? Saya juga baik Bu. Begini Bu, apakah Ibu ada waktu hari ini? Tentu saja Ibu Puji, memangnya setelah berbincang-bincang dengan saya, apa Ibu harapkan? Saya ingin mendapat solusi Bu dari permasalahan yang saya hadapi Bu. Bisa Bu ya? Oh begitu, tentu saja bisa Ibu. Saya sangat senang bisa berbagi dengan Ibu. Kalau boleh saya tahu Bu Puji, permasalahan apa yang sedang Ibu hadapi saat ini? Iya Bu, saat ini permasalahannya itu terjadi pada murid saya Bu. Murid saya yang di kelas Bu ya. Begini, di dalam kelas saya terdapat beberapa murid yang mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran pelajaran yang saya berikan. Beberapa masih ada yang belum lancar membaca, Bu. Gimana itu, Bu ya, biar bisa terselesaikan? Oh begitu ya Bu, kira-kira apa penyebab murid mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran dan anak-anak yang belum lancar membaca itu Bu? Sepertinya Bu sih ada beberapa faktor yang menyebabkan murid saya tersebut masih kesulitan dalam membaca, Bu. Baik Ibu, menurut Ibu kira-kira faktor apa yang paling memungkinkan menjadi penyebab utama hal tersebut bisa terjadi Bu? Iya Bu, sudah saya tanyakan kepada murid tersebut. Ada yang menjawab karena kurang sarapan sehingga menjadi tidak fokus ketika belajar di kelas. Kemudian untuk yang belum lancar membaca itu karena kurang semangat dan motivasi dalam dirinya Bu, untuk bisa lancar membaca. Atau mungkin juga karena cara mengajar saya Bu ya yang monoton dan kurang menarik. Sehingga murid yang mengalami kesulitan tersebut susah dalam pelajaran. Mungkin seperti itu Bu ya. Oh begitu ya Bu, jadi sebenarnya seberapa besar harapan Ibu Puji terhadap murid tersebut untuk dapat lebih fokus dan semangat dalam mengikuti pembelajaran di kelas Bu?
Saya berharap, Bu, murid saya tersebut bisa lebih fokus dan semangat dalam mengikuti pembelajaran di kelas, dan mau dibimbing saat belajar membaca. Nah, bagi murid yang belum lancar membaca tersebut, Bu, itu harapan saya, Bu. Baik Bu Puji, setelah Ibu Puji tahu beberapa penyebab permasalahan tersebut, kira-kira apa rencana yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut, Bu? Rencana saya ke depannya untuk mengatasi masalah tersebut dengan selalu mengingatkan anak-anak untuk sarapan terlebih dahulu sebelum berangkat ke sekolah, Bu. Kemudian menggunakan metode model media pembelajaran yang bervariasi dan menyenangkan di kelas dan menyelipkan kegiatan ice breaking saat proses pembelajaran, Bu, sehingga mereka mampu mengikuti pembelajaran dengan baik di kelas. Selain itu, apakah ada lagi, Bu? Ada, Bu. Untuk anak yang masih belum lancar membaca, saya akan melakukan pendekatan dengan cara memberikan waktu tambahan saat jam istirahat, kemudian ataupun saat pulang, anak tersebut maunya secara khusus saya bimbing, sehingga mereka perlahan akan bisa lancar membaca, Bu. Kemudian saya juga akan menghubungi orang tuanya untuk dibantu bimbing belajar membaca di rumah, Bu. Seperti itu. Baik Bu Puji, menurut saya rencana yang Ibu lakukan sudah baik Bu. Ibu harus menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua murid tersebut agar mereka juga paham dengan keadaan anaknya dan dibimbing juga di rumah Bu. Baik, Bu. Saya akan melakukan hal tersebut, Bu. Saya coba ya, Bu, ya. Iya Bu. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana tersebut? Tentunya secepatnya ya, Bu, ya. Soalnya setiap hari saya akan berusaha untuk menuntun, membimbing anak-anak tersebut serta dengan anak-anak yang lainnya. Secepatnya saya akan laksanakan, Bu. Baik Ibu, dengan siapa Ibu akan melaksanakan rencana tersebut? Pastinya, Bu, ya, dengan murid-murid, kemudian orang tuanya juga akan saya libatkan, dan rekan sejawat juga saya minta bantuan untuk menyelesaikan rencana tersebut. Baik Ibu, saya ingin segera melihat rencana Ibu tersebut ya Bu, kalau bisa segera. Iya, baik, Bu, ya. Kemudian apa komitmen dan tindak lanjut Ibu dalam melaksanakan rencana tersebut untuk kedepannya Bu? Saya akan berkomitmen untuk konsisten dan melaksanakan rencana tersebut secara berkelanjutan, Bu, sehingga proses pembelajaran di kelas menjadi lebih baik serta menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua murid juga. Seperti itu, Bu. Baik Bu Puji, kira-kira setelah perbincangan kita hari ini, bagaimana perasaan Ibu Puji sekarang? Saya senang, Bu, ya, dan lega karena dari berdiskusi dengan Ibu tadi itu saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya alami. Kemudian saya ucapkan terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah dan berbagi solusinya, Bu, ya. Baik Ibu, selamat siang Ibu Puji. Ya, terima kasih Bu Fitri. Oke, baik Bu Fitri. Sebelum penutupan sesi coaching kali ini, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai observasi coaching yang sudah dilaksanakan. Baik Ibu. Saya ingin menanyakan terkait ketercapaian indikator yang sudah dilakukan Bu Fitri. Sesuai dengan alur cerita sehingga bisa mengarahkan coach untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusinya Ibu. Nah, menurut saya sebagai observer dalam proses coaching yang Ibu laksanakan tadi sudah dapat berjalan dengan baik dan lancar, kemudian alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta sehingga coach bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Nah, coaching yang Ibu lakukan tadi juga sudah sesuai dengan prinsip coaching ya Bu ya. Dan pertanyaan terakhir dari saya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan prinsip coaching yang telah dilaksanakan tadi Bu? Lebih memahami lagi coaching dengan menggunakan alur Tirta sehingga saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi untuk kedepannya Bu. Oke, baiklah Ibu Fitri, demikian observasi kita hari ini dan semoga
kegiatan yang sudah kita lakukan dapat memberikan manfaat bagi kita semua ya Bu Fitri ya. Dan akhir Iya, kata Ibu. saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Terima kasih Bu Fitri. Sama-sama Bu Sudi.